Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Sedih gak sih kalian misalkan nih udah nabung bertahun-tahun buat ke Jepang, waktu sampai sana kalian tuh malah disambut bukan sama senyum ramah sama orang Jepang tuh, tapi sama tembok jaring hitam yang besar banget setinggi 2,5 meter yang ngeblok view Gunung Fuji. We cannot stop it. No, I know. I cannot. Belum lagi, papan dilarang masuk di gang-gang Kyoto plus denda 10.000 yen kalau nekat lewat situ. Jepang, negara yang dulu kita kenal paling sopan dan juga ramah di Asia, sekarang lagi mengalami fenomena di mana beberapa warganya nih guys pada masang tembok di mana-mana. 置いてるのを注意しました。そうするとこの女の人がですね。 Don't smoke. It's not. It's private. Sorry, what you? What sorry? I beg your pardon. But I did not know. it's so private. Oh. Bukan di perbatasan negaranya tapi ya, namun di depan tempat-tempat wisata paling ikoniknya mereka. Dan ini bukan kebetulan loh. Karena gue nemu ada 4 kekuatan tersembunyi yang bikin negara ini pelan-pelan nih guys jadi seakan-akan benci sih sama turis, termasuk turis dari Indonesia. Dan ternyata setelah gue pikir-pikir juga, pattern yang sama nih guys lagi terjadi di balik kita. Ya, negara kita sendiri. Gue jelasin satu-satu ya guys, dan di tengah video ini juga gue bakal kasih kalian tuh data yang bakal bikin teman-teman semua mikir 2 kali sebelum bikin video, ya. Konteks. Oke, kita mulai dulu dari angkanya kali ya. Di tahun 2024, Jepang tuh dikunjungi 36,9 juta turis asing. Itu adalah rekor tertinggi sepanjang sejarah mereka. Sedangkan tahun 2025 gimana? Tembus 40 juta sebelum tutup tahun tuh teman-teman. Nah, untuk perbandingan, populasi Jepang itu tuh 123 juta jiwa ya. Itu artinya hampir sepertiga populasi mereka tuh lalu lalang sebagai turis di negaranya sendiri nih setiap tahun. Gila gak tuh? Tapi yang bikin masalah bukan cuma jumlahnya. Yang bikin masalah itu adalah konsentrasinya. 70% wilayah Jepang itu pegunungan yang nggak bisa ditinggali. Jadi semua turis numpuk lah tuh di 5 kota. Tokyo, Osaka, Kyoto, Sapporo, dan juga Fukuoka. Coba bayangin nih sama Kyoto. Populasinya itu 1,5 juta orang doang teman-teman. Tapi kotanya nampung 50 juta turis per tahun tuh. Rasionya menjadi 33:1 tuh. Itu kayak rumah kalian nih misalkan ya. Tiap hari ngeliat ada 33 orang asing nongkrong di halaman kalian. Mau jemur baju, ada bule selfie. Mau ke warung depan, jalanannya macet banget tuh sama bis turis. Gak akan betah dong lama-lama. Pasca Covid pun juga situasinya makin parah tuh. Di tahun 2021 cuma ada 246.000 turis yang ke Jepang teman-teman. Namun, waktu bordernya tuh dibuka lagi pada tahun 2022, semua orang yang nahan jalan-jalan langsung lah tuh pada nyerbu semua. Inilah yang disebutnya sebagai revenge tourism ya. Makanya dari 246.000 turis di tahun 2021 melonjak menjadi 25 juta dalam waktu 1 tahun saja. Naik 100 kali lipat. Infrastruktur Jepang yang tadi itu sudah hampir tutup karena pandemi, kelimpungan tuh guys ngadepin gelombang ini kan. Yen anjlok. Sekarang pertanyaannya, kenapa baru sekarang tuh Jepang baru berasa kepenuhan? Padahal turis udah banyak banget dari dulu kan? Jawaban pertamanya adalah uang. Bulan Juli 2024, yen Jepang tuh anjlok teman-teman ke level terendahnya sejak tahun 1987. Buat kita nih yang pegang rupiah ya senang-senang aja kan? Hotel di Tokyo yang dulunya tuh 3 juta rupiah semalam, sekarang bisa cuma 1,7 juta rupiah teman-teman. Makan ramen di Osaka yang dulunya tuh cuma 250.000 rupiah, sekarang 140.000 rupiah coba. Berasa kayak Jepang tuh lagi ngadain clearance sale yang permanen kan? Nah, memang untuk para turis ini ya kayak semacam surga sih guys. Tapi buat orang Jepang yang tinggal di sana tuh gimana? Bencana teman-teman. Soalnya karena yen tuh lemah, semua barang impor menjadi mahal. Bensin naik, makanan naik, listrik naik, tapi gaji mereka ya tetap aja tuh. Sementara hotel-hotel nih naikin harga buat ngikutin daya beli turis asing. Dan hasilnya gimana? Ya orang Jepang sendiri nggak mampu tuh jalan-jalan di negara mereka sendiri. Anak muda Jepang pun juga nggak bisa keluar negeri karena yen mereka makin nggak ada nilainya tuh teman-teman. Fakta lucu sekaligus sedihnya cuma sekitar 17% ya anak muda Jepang umur 20 sampai dengan 34 tahun yang punya paspor loh. Bandingin tuh sama Amerika yang 40% ataupun Kanada yang 60%. Anak muda Jepang nggak bisa keluar dan di negara sendiri pun juga mereka tergeser sama turis asing yang bayarnya itu pakai mata uang yang jauh lebih kuat.
Ini nih guys, yang namanya adalah jebakan ekonomi. Sama kayak orang Bali lah yang lihat villa di Canggu tuh disewain 200 juta sebulan ke bule, sementara mereka sendiri ngontrak kamar nih 1,5 juta rupiah di Denpasar. Ya makanya tuh guys, pernah ngerasa nggak kayak orang asing di rumah sendiri? Nah itulah teman-teman yang lagi dirasakan sama orang-orang Jepang. Anime tourism dan gesekan budaya. Faktor kedua yang ngedorong banjir turis ini tuh bukan ekonomi ya, tapi adalah anime. Waktu pandemi, semua orang tuh stuck di rumah lah, yang akhirnya nonton anime kan. Demon Slayer, Attack on Titan, dan juga Jujutsu Kaisen jadi mendunia. Pasar anime global nih tembus 50 miliar dolar di tahun 2024. Nah, begitu border dibuka, orang-orang ini semua kepengen lah ziarah ke tempat-tempat yang ada di anime favoritnya. Contoh ekstrimnya nih guys, ada satu perlintasan kereta di Kamakura tuh. Ya, cuma jalanan biasa aja kan, padahal tuh nggak ada spesialnya sama sekali. Tapi karena ada satu adegan ikonik dari anime Slam Dunk, sekarang nih guys, ribuan turis dari seantero Asia Timur berdiri tuh di tengah jalan ini. Terus pada pose ala Sakuragi Hanamichi cuma untuk foto. Pemerintah setempat aja tuh bahkan sampai harus nyewa security buat ngejagain biar nggak ada yang ketabrak loh. Gila kan? Anime tahun 90-an yang gue tonton waktu SD, sekarang jadi penyebab macet di Kamakura. Bahkan bayangin aja guys, warga yang sudah 30 tahun tinggal di sana tuh harus dibuat muter-muter dulu cuma buat bisa ke kantornya coba. Dan ini gara-gara anime ini dirilis waktu mereka tuh belum lahir juga. Tapi tunggu teman-teman, ini baru permulaan ya. Karena masalahnya tuh bukan cuma turisnya yang rame, ada satu hal lagi yang terjadi diam-diam di Jepang, yaitu sebuah pergeseran budaya yang bikin warga lokal di sana literally diusir dari rumah mereka sendiri. Dan kalau kalian pikir ini cuma masalah orang Jepang, kalian salah besar ya. Pola yang sama sudah mulai kelihatan tuh di Bali, di Jogja, dan juga di Bandung. Apa hubungannya sama di Indonesia? Sekarang kalian mungkin mikir nih, ya ini kan masalah Jepang doang bang, apa hubungannya sih sama gua di Indonesia? Hubungannya banyak banget teman-teman, dan datanya bakal bikin kalian tuh merinding deh. Bali itu mirip sama Kyoto-nya Indonesia, ikonik, padat, dan lagi sekarat pelan-pelan tuh. Di tahun 2025, lebih dari 7 juta turis asing nginjekin kaki mereka di Bali kita, naik 19% dari tahun sebelumnya ya. Sedangkan populasi Bali tahu nggak berapa? Sekitar 4,3 juta orang. Rasionya sudah lebih dari 1,6 banding 1 ya. Dan masalahnya tuh sama persis seperti di Jepang, yaitu adalah sampah. Bali ngasilin 1,6 juta ton sampah per tahunnya. Sampah plastik aja 303.000 ton teman-teman. Yang dikelola dengan benar cuma 48% tuh. Yang didaur ulang cuma 7%. Makanya pantai Kuta yang dulu itu eksotis, sekarang lebih mirip sama pasar tumpah waktu pagi. Influencer dari UK aja tuh kabur cuma 48 jam setelah landing teman-teman, karena nggak tahan sama keadaannya. Unfortunately, I'm so disappointed with the outcome. Just look at this. There is literally rubbish all along the waterfront. Like, it literally goes on the whole entire way. What the actual fuck? Why don't people show you this? Properti juga gimana tuh kabarnya? Naik gila-gilaan kan? Di Bingin Beach, puluhan warung dan juga usaha lokal tuh dibongkar buat ngasih jalan ke para investor besar. Bule-bule pun juga pada buka bisnis ilegal dengan pakai nama orang lokal sebagai nomini mereka teman-teman. Yang untung mereka, yang kerja jadi staff dengan gaji UMR siapa? Orang Bali. Ini nih guys awal mula pergeseran budaya. Banyak turis asing yang gak menghargai adat juga soalnya. Pakai baju gak pantas di pura lah, atau Buddha di paha lah, foto telanjang juga di pohon suci tuh. Ya kalian pasti pernah ngeliat video viralnya kan? Sampai-sampai nih guys, wisatawan lokal sendiri ngerasa ditinggalin tuh. Survei nih guys tunjukin sekarang Jogja menjadi destinasi domestik nomor 1, lalu Bandung nomor 2, dan Bali jatuh ke nomor keempat. Orang Indonesia sendiri ternyata udah mulai pada malas ke Bali karena terlalu padat, terlalu mahal, dan juga vibes-nya sudah bukan lagi buat orang lokal ya. Polanya literally mirip-mirip deh dari Jepang, dimana pemerintah itu pada kejar angka kunjungan, ekonomi tergantung sama turis, sementara warga lokalnya yang nanggung biaya sosialnya tuh teman-teman. Ekonom Indonesia Indef bahkan sudah ngingetin kalau nggak ditangani dengan benar, over tourism tuh jelas bakal menjadi penyakit kronis untuk Bali ya. Tembok finansial Jepang.
Balik lagi teman-teman ke Jepang ya. Karena pemerintah mereka tuh nggak mau kurangin jumlah turis, mereka tuh malah target 60 juta turis di tahun 2030, sehingga ujung-ujungnya mereka pakai strategi lain tuh, yaitu bikin tembok finansial. Mulai 1 Maret 2026, Kyoto naikin pajak hotelnya sampai 10 kali lipat. Dari 1.000 yen menjadi 10.000 yen tuh, atau sekitar 1,1 juta per malamnya untuk hotel mewah ya. Untuk backpacker hostel juga naik teman-teman, dari 200 yen menjadi 400 yen. Dan belum cukup tuh sampai di situ guys. Mulai Juli 2026, pajak keberangkatan internasional dari 1.000 yen menjadi 3.000 yen teman-teman. Plus rencana naikin biaya visa dari 330.000 rupiah menjadi 1,6 juta rupiah tuh. Ditambah lagi kalian tahu kan kalau harga JR Pass juga naik tuh per Oktober 2026 ini. Mereka nggak bilang stop datang teman-teman. Mereka bilang boleh datang kok, tapi bayar lebih. Targetnya jelas lah ya. Ngusirin turis murah teman-teman. Lalu panggil turis kaya yang bisa lebih respect kepada budaya mereka. Walaupun ya memang sopan juga nggak ada hubungannya sama sekali dengan duit kan. Dan spoiler sedikit ya guys, pattern ini lagi di global juga kok. Barcelona di tahun 2024 aja para warganya tuh nyemprot para turisnya pakai water gun kok. Venesia pun juga coba kalian biaya masuk 5 euro per orang tuh. Malah yang datang 7.000 turis tambahan teman-teman karena penasaran. Amsterdam juga bahkan stop bikin hotel baru loh. Dan Bali sendiri juga sudah mulai nerapin pungutan wisatawan asing 150.000 rupiah. Semua kota cantik di dunia ini tuh lagi belajar hal yang sama ya. Terlalu banyak cinta dari turis bisa membunuh kota itu secara pelan-pelan. Tabrakan budaya. Lalu faktor berikutnya adalah tabrakan budaya. Jepang itu punya konsep yang namanya adalah kuki oyomu teman-teman. Atau secara harfiah artinya adalah membaca udara. Nah, maksudnya seperti ini. Di Jepang banyak aturan sosial yang nggak ditulis di mana-mana. Kalian masuk kereta, semua orang diem ya, kalian juga harus diem dong ya. Nggak ada apa-apa ditulis dilarang berisik teman-teman. Tapi kalian harus tahu sendiri. Terus nih misalkan masuk ke kuil, semua orang tuh pelan-pelan dan juga hormat. Ya sudah pasti, kalian juga nggak boleh teriak-teriak sembari bikin konten joget-joget kan. Nah masalahnya mayoritas turis tuh nggak tahu aturan tidak tertulis ini. Mereka tetap ngobrol kencang di kereta. Teriak-teriak di depan kuil. Naik pohon sakura buat foto Instagram. Sampai-sampai ada turis tuh yang maksa pegang kimono geisha sampai robek coba. You can't do that. You can't do that. Ya teman-teman, bahkan ada satu kejadian heboh tuh di mana ada satu turis nih yang masukin puntung rokok ke leher geisha cuma karena dia tuh nggak mau diajak foto loh. Penutup. Jadi gue coba rangkum ya teman-teman. Kenapa Jepang berasanya benci turis sih sekarang? Bukan karena mereka tuh rasis ya. Bukan karena juga tiba-tiba menjadi xenofobik teman-teman. Tapi karena sistemnya sudah mulai rusak. Dan kalau teman-teman perhati ini tuh sudah persis yang lagi mulai kejadian di Bali sekarang. Makanya teman-teman buat kalian yang mau ke Jepang atau bahkan ke Bali, satu pesan sih dari gue, belajar baca udara ya. Lihatlah orang lokal tuh gimana mereka berlakunya. Terus tiru aja teman-teman. Jangan jadi turis yang carinya tuh papan peringatan. Jadilah turis yang datang nih, hormat dan juga pulang ninggalin kesan yang baik. Karena tembok yang dibangun Jepang sekarang sebenarnya bisa banget tuh terjadi juga dibangun di Bali kalau kita tuh nggak peduli. Ya pokoknya kalau kalian tuh suka sama konten yang seperti ini, jangan lupa buat kasih like dan juga subscribe ya teman-teman. See you guys di konten-konten berikutnya. Bye-bye. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.